Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Tidak terasa kita sudah sampai di tema 3 pembelajaran kedua dari subtema 1, kompetensi dasar mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Tentunya tujuan pembelajaran ini dapat kita capai bila anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh serta mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi nanti. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini di buku tema 3 subtema 1 pembelajaran kedua, tepatnya di halaman 7. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya. Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Benny tidak menghabiskan nasi yang diambilnya. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Benny selalu menghabiskan nasi yang diambilnya. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Yang telah bersikap bijak ialah Benny karena dia selalu menghabiskan makanannya dan tidak menyia-nyiakan makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan alasanmu. Tentu saja yang dirugikan adalah orang tuanya karena orang tuanya sudah bersusah payah menyiapkan makanan dengan cara membeli bahan pokok di pasar ya, kemudian setelah jadi nasi nggak dimakan, hanya dimakan sedikit dan dibuang. Itu kan mubazir ya. Pertanyaan kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Sudah mendapatkan haknya karena orang tuanya telah memberikan makanan untuk anak-anaknya. Pertanyaan keenam, ketika adik Benny membuang makanannya, apa dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena dia tidak menghemat ya. Jadi sisa langsung dibuang. Sebaiknya mengambil secukupnya, kemudian bila ingin menambah baru mengambil lagi. Pertanyaan ketujuh, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja sudah, karena dia mengambil secukupnya kemudian dihabiskan. Bila ingin menambah baru dia mengambil lagi. Anak-anak di rumah jangan sampai meniru sikap adik Benny ya. Gambar berikut akan membuat kita berpikir dua kali ketika akan membuang makanan. Betapa panjangnya proses pembuatan nasi itu. Sawah dibajak terlebih dahulu, selanjutnya padi ditanam, kemudian padi tumbuh, selanjutnya padi dipanen. Setelah dipanen, ia diusung, dibawa ke tempat penggilingan. Setelah jadi beras baru dimasak, kemudian bisa disajikan untuk disantap bersama keluarga. Selanjutnya anak-anak perhatikan gambar yang ada di halaman 9. Ada 3 gambar, A, B, dan C. Kita identifikasi, kemudian kita tuliskan hasil identifikasi pada kolom berikut. Gambar A, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A itu kira-kira sedang apa? Ya, menebang pohon di hutan.
Yang gambar B, kira-kira apa yang dilakukan seorang anak perempuan? Ya, menanam pohon. Gambar C, apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Ya, memetik tumbuhan yang masih kecil ya. Jadi dipetik ujung tunasnya itu. Selanjutnya, apakah tindakan tersebut baik? Yang gambar A baik atau tidak kira-kira? Tidak baik karena merusak hutan ya. Kemudian gambar B apakah baik? Baik karena menghijaukan lahan yang kosong ya. Kemudian gambar C apakah baik? Tentu saja tidak baik karena dia merusak tanaman yang mau tumbuh. Kalau mau tumbuh terus dipotong tunasnya kan nanti jadi terhambat. Kemudian dampak bagi lingkungan dari gambar A, kira-kira dampaknya apa? Ya, hutan gundul. Yang gambar B, dampaknya apa bagi lingkungan? Ya, lestari karena menanam pohon ya. Yang C, dampaknya apa bagi lingkungan? Ya, merusak dia. Selanjutnya, dampak bagi orang lain. Yang gambar A, dampaknya apa kira-kira? Bisa mengakibatkan bencana karena hutannya dibuka semua. Nanti ketika musim penghujan bisa mendatangkan bencana banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menerima haknya. Yang gambar C, dampak bagi orang lain dirugikan karena orang lain mungkin yang menanam pohon itu sudah berharap nanti pohon ini bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menghijaukan lingkungan, tetapi malah dirusak. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Kalau gambar A melanggar atau tidak? Melanggar tentunya, karena orang lain yang bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman menjadi terganggu. Dan yang gambar B, apakah melanggar hak orang lain kira-kira? Tidak, justru dia malah menguntungkan untuk orang lain. Yang gambar C, merugikan hak orang lain atau tidak? Ya, merugikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Yang gambar A, sudah melaksanakan belum? Belum, justru dia malah merusak atau melanggar hak orang lain. Yang gambar B, sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, karena ikut melestarikan lingkungan. Yang gambar C, belum melaksanakan kewajiban, justru dia malah merusak ya, jadi melanggar hak orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebaiknya dilakukan? Yang gambar A, sebaiknya penebangan pohon di hutan diimbangi dengan penanaman, jadi tidak rusak ya hutannya ya, dan memilih pohon yang layak untuk ditebang dan yang tidak layak. Yang gambar B, kira-kira apa sebaiknya dilakukan? Ya, menambah jumlah pohon yang ditanam. Yang gambar C, apa yang sebaiknya dilakukan? Tidak mengulangi perbuatan itu karena itu merusak ya. Yang gambar C, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.